warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kami dari kelompok 6 dengan saya Aldi Fadi. Ya, pada hari ini kami sedang berada di Taman Ismail Marzuki di daerah Jakarta Barat untuk memberikan beberapa tampilan terkait dengan apa saja yang ada di pameran Taman Ismail Marzuki. Untuk itu saksikanlah dan semoga bermanfaat. Dadah. Kita akan berfokus kepada karya seni yang ada di belakang kita, yaitu karya seni 3 dimensi berupa patung yang berjudul Gelora. Saksikanlah dan semoga bermanfaat. Teman-teman, yang pertama di sini aku akan menjelaskan tentang karya seni Gelora. Nah, Gelora ini termasuk ke dalam tradisional art karena dia terbuat dari limbah kayu. Dan juga ini termasuk ke seni 3 dimensi. Dan untuk jenis karya seninya itu adalah merupakan karya seni murni karena dia memiliki nilai estetika yang dapat dinikmati keindahannya. Nah, untuk pendekatan karya seni itu sendiri itu adalah pendekatan modern karena ini termasuk inovasi terbaru dari karena memanfaatkan limbah kayu dijadikan menjadi sebuah karya yang bernama Gelora tersebut. Selanjutnya, adapun teknik dalam pembuatan patung ini yang pertama adalah menggunakan teknik pahat, di mana beberapa prosesnya itu diantaranya adalah mengambil bahan dari kayu yang kemudian dipahat membentuk sebuah kobaran api. Nah, adapun sejarahnya, teman-teman, di sini kenapa dinamakan Gelora? Itu memiliki makna yaitu gelombang besar, di mana memberikan makna bahwa para pematung ini memberikan semangat bahwa di dalam kreasi karya seninya dia harus semangat dalam membuat sebuah karya seni, yaitu khususnya di sini melambangkan sebuah kobaran api. Jadi maknanya adalah sebuah kobaran api, kobaran api yang sangat gelombang besar
pusat, makanya dikatakan sebagai patung Gelora. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tahapan berkarya patung. Yang pertama, kalau di dalam membuat patung itu tentu kita harus mempunyai sketsa terlebih dahulu. Sketsa dalam berkarya patung itu merupakan rancangan awal, yang mana nanti rancangan tersebut digunakan oleh seorang seniman di dalam menggambarkan idenya atau pemikirannya. Dalam konsep dasar sebelum membuat patung itu, sketsa berfungsi sebagai panduan visual yang membantu seniman memahami bentuk, kemudian proporsi, terus juga komposisi di dalam karya dari patung tersebut. Berikut beberapa fungsi dan peran sketsa dalam proses berkarya patung. Yang pertama, ada perwujudan ide atau permunculan sebuah ide, di mana sketsa itu adalah sebuah media untuk mengeluarkan ide awal. Yang kedua, ada eksplorasi bentuk dan komposisi. Melalui sketsa, seniman dapat mencoba berbagai sudut pandang, bentuk, ukuran, serta proporsi yang berbeda. Ini membantu mereka memutuskan sebuah komposisi terbaik untuk karya patungnya. Yang ketiga, ada panduan teknis, di mana sketsa juga berfungsi sebagai referensi teknis ketika seniman memulai proses pembuatan patung tersebut. Ini membantu memastikan proporsi dan detail yang diinginkan oleh seniman tersebut sehingga tetap konsisten selama pengerjaan dari pembentukan patung tersebut. Yang kelima, eksperimen dengan detail. Sketsa memungkinkan seniman untuk bereksperimen dengan detail-detail kecil seperti tekstur atau elemen dekoratif yang mungkin sulit diubah saat patung sudah dalam tahap pengerjaan fisik. Dan yang terakhir, ada komunikasi ide. Dalam beberapa kasus, sketsa digunakan untuk berkomunikasi dengan klien atau tim lainnya, misalnya pembuat model atau artisan, sehingga mereka bisa memahami visi akhir dari sebuah patung yang akan dibuat. Selanjutnya adalah bahan dan media yang digunakan di dalam membuat karya seni 3 dimensi berupa patung. Adapun bahan dan media dalam pembuatan patung merujuk pada material yang digunakan oleh seniman tersebut, di mana untuk mewujudkan karya 3 dimensi, mereka memiliki cara atau teknik yang digunakan untuk mengolah materi tersebut atau material tersebut. Pemilihan bahan dan media yang sangat penting, sangat mempengaruhi dari estetika pembuatan patung tersebut, kemudian kekuatannya, ketahanannya, dan makna dari patung itu sendiri. Bahan dalam pembuatan patung adalah material yang digunakan untuk membentuk patung, misalnya seperti dari tanah liat, kayu, batu, logam, plastik, benda temuan, fiberglass, dan resin. Nah, kalau di karya seni patung yang tadi ditampilkan adalah terbuat dari kayu. Media adalah teknik atau cara yang digunakan untuk membentuk patung, seperti pahatan atau carving, pengecoran atau casting, teknik pembentukan atau modeling, teknik konstruksi atau cross-structuring atau perakitan, dan teknik sambungan. Nah, di sini ada bahan dan media. Medianya adalah bagaimana caranya atau tekniknya di dalam pembuatan patung tersebut. Bahan dan media yang dipilih seniman dalam pembuatan patung tersebut sangat mempengaruhi daripada hasil akhir dari pembuatan patung tersebut, baik dari segi visualnya, teknisnya, maupun makna yang ingin disampaikan oleh seniman tersebut di dalam patung tersebut.
karya ini berjudul 99 Cents of Dream oleh Dimas Sugi. Yang bisa dilihat ini ada beberapa foto burung yang sedang berterbangan dan juga terdapat tali yang saling berhubungan. Nah, filosofinya ini adalah sebuah burung yang sedang bermigrasi. Menurut Dimas sendiri, migrasi ini adalah harapan yang terbang tinggi di mana keberanian dan tekad melintasi batas-batas, menjelajahi garis-garis yang tak terlihat demi kehidupan yang lebih baik. Nah, sama seperti burung yang terdapat pada gambar, burung tersebut terus mengikuti rute yang tak terlihat, melintasi musim demi musim dengan keyakinan bahwa tempat baru itu akan memberinya kesempatan, dan manusia pun demikian. Jadi, kita itu harus terus bergerak meninggalkan yang lama demi menemukan yang baru, mengikuti panggilan hati yang penuh harapan. Namun, di balik setiap penerbangan dan langkah, ada realita keras yang seringkali tak terhindarkan. Kita mungkin tiba di tempat baru yang tidak seindah yang dibayangkan, dihadapkan pada tantangan adaptasi untuk pada rumah, dan tuntutan-tuntutan untuk bertahan di lingkungan asing yang tak terlalu ramah. Nah, dari itu merupakan filosofi yang sangat bagus dari kita yang harus berpindah-pindah tempat, belajar untuk beradaptasi. Itu tidak ada salahnya untuk melangkah ke satu hal yang baru. Jadi karya seni ini jadi menggambarkan kita tentang bahwa keluar dari zona nyaman itu terkadang tidak terlalu buruk, tapi juga kita tidak bisa menentukan apakah itu dapat berdampak baik ataupun buruk. Jadi pesannya, jangan lupa untuk terus melangkah maju dan tetap semangat. Oke teman-teman, nah di sini saya akan memberikan sedikit